4 lautan spiritual yang terbuka adalah miliaran dolar. Apa yang terjadi? Apakah butuh waktu lama untuk membuka laut spiritual? Melihat ke dalam, Ye Feng menatap lautan spiritual luas yang terbentuk oleh energi spiritual di tubuhnya. Sudah jelas bentuknya, tetapi belum juga berakhir, yang membuatnya sangat bingung. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya menemukan sesuatu yang aneh, yaitu energi spiritual di lautan spiritual di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Jika sebelumnya kekuatan energi spiritual di lautan spiritual adalah 1, kini telah mencapai 2. Bagaimana ini mungkin? Tidak apa-apa jika dia membuka laut spiritual, tapi bagaimana dia bisa menerobos ke tingkat kedua alam laut spiritual? Bai Tua, yang berdiri di sana, merasakan ledakan energi terobosan yang terpancar dari tubuh Ye Feng, dan matanya hampir keluar dari kepalanya karena terkejut. Membuka lautan spiritual setara dengan membangun fondasi diri sendiri, yang sangat penting bagi setiap kultivator. Tidak hanya dibutuhkan suasana tenang saja, dibutuhkan pula ramuan-ramuan tambahan agar kita bisa membuka lautan spiritual semaksimal mungkin. Untuk berhasil membuka lautan spiritual, dibutuhkan waktu untuk menstabilkannya. Dia benar-benar belum pernah melihat Ye Feng dalam situasi seperti itu sebelumnya. Dia membuka laut spiritual seperti yang dia katakan, dan pemandangan pembukaan laut spiritual itu luar biasa. Dia tidak hanya berhasil membukanya, tetapi dia bahkan berhasil menerobos ke alam laut spiritual tingkat kedua tanpa menstabilkan alamnya. 10 meter. 100 meter, energi spiritual langit dan bumi dalam radius lebih dari 10 meter sudah mulai berfluktuasi. Dan sekarang energi spiritual langit dan bumi dalam radius hampir 1000 meter mulai berfluktuasi dengan hebat, lalu menyerbu ke dalam tubuh Ye Feng seperti orang gila. Apa yang terjadi? Apakah ada yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Bai Tua merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi dalam radius 1000 meter benar-benar kacau, dan seluruh tubuhnya mati rasa. 3 lapisan laut spiritual, tingkat keempat alam Linghai, tingkat kelima alam Linghai. Gelombang aura terobosan terus-menerus meledak keluar dari tubuh Ye Feng, dan saat kecepatan terobosan menjadi semakin cepat, jangkauan fluktuasi energi spiritual langit dan bumi mulai meningkat lagi. 10 menit kemudian, saat Ye Feng berhasil menembus puncak tingkat ke-9 alam laut roh, energi spiritual langit dan bumi dalam radius beberapa ribu meter berangsur-angsur menjadi tenang. 10 menit. Saya seorang pria yang punya sistem. Saya butuh 10 menit untuk menghabiskan prodigal points saya untuk menembus level ke-9 dari spiritual Sirilem. Bukankah seharusnya itu dilakukan dalam sekejap? Memikirkan hal ini, Ye Feng menatap Bai Tua yang sudah tertegun dan berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Bai Tua, butuh waktu 10 menit bagiku untuk membuka laut spiritual dan menerobos ke puncak ke-9 alam laut spiritual. Jika guru tahu, apakah dia akan menganggapku sia-sia? Apa itu? Limbah, kamu bilang kamu sampah. Jadilah manusia yang baik. Jika kamu sampah, lalu kami siapa? Ketika Penatua Bai mendengar ini, dia menatap Ye Feng lama sekali dan tidak dapat berkata apa-apa. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa saat itu, dengan sumber daya yang cukup untuk berkultivasi, hanya membutuhkan waktu 8 bulan baginya untuk menerobos ke tingkat ke-9 alam laut roh. Lebih jauh lagi, hal itu dilakukan dengan premis memiliki keterampilan yang kuat dan bimbingan dari orang-orang kuat. Panggilan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Bai Lao menatap Ye Feng dan berkata sambil tersenyum, tidak heran kamu tidak membutuhkan keterampilan sekte. Ternyata kamu sudah memiliki metode latihan yang kuat. Setelah berkata demikian, Bai Tua menjadi sangat penasaran dengan teknik yang dipraktikkan Ye Feng. Jurus macam apa yang menantang surga yang memungkinkan dia berhasil membuka laut roh dalam waktu sesingkat itu dan menerobos ke alam laut roh tingkat ke-9 tanpa halangan apapun. Teknik apa? Saya tidak punya keterampilan apapun. Saya bahkan tidak punya akar spiritual. Saya bahkan tidak bisa merasakan energi spiritual antara langit dan bumi di sekitar saya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Bai,
Ye Feng menanyakan keraguan di dalam hatinya. Mustahil. Mendengar ini, ekspresi Old Bai berubah drastis dan dia menempelkan tangannya langsung di dahi Ye Feng. Kesadaran spiritual yang besar dengan cepat memeriksa tubuh Ye Feng. Dorongan, dorongan, dorongan. Sesaat kemudian, Bai Tua mundur beberapa langkah dan menatap Ye Feng yang berwajah polos, seolah sedang menatap monster, dengan tatapan tak percaya. Tidak memiliki akar spiritual. Pihak lain benar-benar tidak memiliki akar spiritual. Dalam hal ini, mustahil baginya untuk merasakan energi spiritual langit dan bumi. Apalagi berlatih untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk kultivasi. Akan tetapi, bahkan dalam situasi aneh ini, pihak lain tidak hanya berhasil membuka laut roh, tetapi juga menerobos ke puncak ke-9 alam laut roh. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada hal yang mengerikan seperti itu di dunia. Lagi pula, apakah itu laut spiritual yang dibuka oleh pihak lain? Itu hanyalah samudera spiritual yang luas. Anda tahu, lautan spiritual yang dibuka oleh Luo Qiansui lebih dari 20 kali lipat lautan spiritual yang dibuka oleh seorang kultivator biasa. Bahkan sang leluhur pun merasa khawatir pada saat itu. Namun, lautan spiritual luas yang dibuka oleh Ye Feng sekitar 20 kali lipat lautan spiritual yang dibuka oleh Luo Qiansui. Konsep yang luar biasa, itu setara dengan 400 kali lautan spiritual yang dibuka oleh seorang kultivator biasa. Meneguk, memikirkan hal ini. Bahkan Old Bai pun tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Melihat Ye Feng yang tampak tidak berbahaya, dia benar-benar terkejut. Ayo pergi, dalam situasimu. Sebaiknya kau biarkan tuanmu melihatnya sendiri. Kalau tidak mengerti, salahkan saja orang lain. Ide Bai Tua sangat sederhana. Karena dia bukan muridnya, dia harus membiarkan nona mudanya menangani hal-hal aneh seperti itu. Beberapa menit kemudian, Tuan Bai, mengapa Anda begitu lambat? Luo Qiansui yang telah lama menunggu di puncak gunung, sangat marah saat melihat Bai Lao dan Ye Feng baru saja naik. Semua waktu ini terbuang sia-sia. Bukankah lebih baik menggunakannya untuk bercocok tanam? Nona, murid kesayanganmu baru saja berhasil menembus batas bawah sana. Dia tidak hanya membuka lautan spiritual yang lebih dari 20 kali lebih besar dari lautan spiritualmu. Dia juga berhasil menembus puncak alam lautan spiritual tingkat ke-9. Ngomong-ngomong, dia tidak memiliki akar spiritual di tubuhnya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia seharusnya tidak bisa memulai jalur kultivasi. Setelah berkata demikian, Penatua Bai berjalan langsung menuju gerbang sekte di depan. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Terdapat formasi perlindungan sekte, aula sekte, halaman kehidupan bagi pengikut luar, tempat pelatihan, halaman kehidupan bagi pengikut dalam, dan seterusnya. Itu memiliki segalanya. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Bai, Luo Qiansui sedikit mengernyit dan segera memeriksa kondisi Ye Feng. Ketika dia melihat lautan spiritual luas di dalam tubuh Ye Feng, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ye Feng, kamu bahkan tidak memiliki akar spiritual. Bagaimana kamu membuka lautan spiritual dan menerobos? Setelah terkejut, Luo Qiansui menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu dan bertanya padanya. Dalam situasi ini, bahkan gurunya dari alam atas mungkin tidak dapat memberikan penjelasan. Sekte Yuanyu datang mengunjungi kita, dan kami ingin mengundang pemimpin Sekte Jiwa Bintang untuk datang dan menemui kami. Pada saat ini, suara yang sangat arogan datang dari kaki puncak. Tak lama kemudian seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari jalan puncak bersama 3 pemuda. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Luo Qiansui melihat orang itu datang, dia bertanya langsung dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Sudah cukup merepotkan memiliki begitu banyak pengikut aneh tanpa alasan jelas, dan sekarang ada orang-orang dari sekte lain yang datang. Bagaimana dia bisa berlatih dengan tenang? Apakah kamu Luo Qiansui, pemimpin sekte Xinghun? Menurut orang-orang yang kutemui sebelumnya, jika kau ingin bergabung dengan sekte Xinghun, kau sebenarnya perlu menyerahkan 10.000 batu roh tingkat rendah.
Ini benar-benar membuka mataku. Kali ini, aku membawa murid-murid sekteku ke sini karena aku ingin berdiskusi dengan murid-murid sekte kalian. Orang tua berpakaian hitam itu menatap Luo Qiansui dengan pandangan provokatif dan langsung menjelaskan tujuannya.